Nama Slamet Tohari atau Mbah Slamet menjadi pembicaraan. Pria yang berkedok dukun sakti pengganda uang itu nyatanya bikin gempar karena membunuh dan mengubur 10 korban di kebun kubis miliknya. Kasus mengerikan dan menggemparkan itu melibatkan seorang dukun pengganda uang yang ternyata pembunuh berantai di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Informasi dihimpun tribuntimur.com. Slamet Tohari, si dukun pengganda uang sekaligus malaikat maut Banjarnegara ini berdasar keterangan dari Kepala Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Mahbudiono. Sebelum mengaku sebagai dukun sakti, dirinya diketahui tidak memiliki pekerjaan yang jelas. Diketahui istri Slamet sempat menjual kubis sebagai mata pencarian mereka. Budiono juga baru tahu bahwasanya Slamet Tohari merupakan seorang dukun pengganda uang berdasarkan informasi dari korban lain asal Palembang. Menurut Budiono, pelaku selama ini jarang terlihat di desa. Rumah terletak di pinggiran dan bersebelahan dengan sungai, sehingga jauh dari warga lain dan orang-orang di sekitarnya juga mencueki dirinya. Ternyata pengungkapan kasus bermula dari pesan WhatsApp salah satu korban kepada anaknya. Polisi mengungkap kasus pembunuhan berantai ini berdasar sebuah petunjuk. Petunjuk yang dipakai ialah pesan terakhir korban Mbah Slamet, pria berinisial PO. PO sempat mengirimkan pesan kepada anaknya. PO merupakan pria 35 tahun, merupakan warga yang berasal dari Sukabumi, Jawa Barat. Kasus ini dapat terungkap bermula pada Senin 27 Maret 2023 saat anak dari PO yaitu GE melapor kepada kepolisian akan kehilangan ayahnya. Berdasarkan pengakuan dari GE pada Juli 2022, ia diajak bersama dengan ayahnya bertemu dengan pelaku TH alias Mbah Slamet di Wonosobo. Kala itu, korban PO dan anaknya GE pergi ke Sukabumi menuju Wonosobo menggunakan bus. Sesampainya di Wonosobo, mereka bertemu dengan Mbah Slamet, dukun pengganda uang yang dimaksud. Ketika sampai di Wonosobo, pelaku Mbah Slamet mengajak korban ke rumahnya yang ada di Desa Balun, Wanayasa, Banjarnegara. Di rumah itu, korban mengungkap keinginannya untuk menggandakan uang. Selepas itu, korban dan anaknya pulang lagi ke Sukabumi. Hingga pada Senin 20 Maret 2023, korban datang lagi dari Sukabumi ke Banjarnegara sendiri tanpa ditemani sang anak. Korban diketahui sampai di Banjarnegara pada Kamis 23 Maret 2023 menggunakan kendaraan wuling hitam. Sesampai di rumah pelaku, korban sempat berkomunikasi dengan anaknya yang lain, yakni SL, dan mengirimkan pesan WhatsApp isinya bahwa dirinya berada di rumah dukun Slamet.